Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Zulfa Putri Salsabila ingin mempresentasikan sejarah peradaban dan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah yang pertama adalah dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, tiga poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah. Terus yang ketiga, Bani Abbasiyah memulainya dengan melakukan propaganda terhadap umat Islam terutama kepada keturunan Bani Hashim. Selanjutnya, gerakan Bani Abbasiyah sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 Bani Umayyah. Gerakan ini didukung oleh Syiah karena para aktivis membawa nama Bani Hashim bukan Bani Abbasiyah. Jadi, gerakan Bani Abbasiyah itu sudah berlangsung sejak pemerintahan Khalifah itu sudah ke-8 Bani Umayyah. Terus posisi Ibrahim digantikan oleh adiknya. Jadi pemerintahannya itu secara bergantian. Nanti kalau sudah sini wafat nanti diganti dengan selanjutnya. Khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah. Nah, jadi ini ada beberapa khalifah. Nah, di antaranya ada Abu Abbas As-Saffah. Ini pertama, khalifah pertama mendapat gelar As-Saffah. Maksudnya adalah pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah. Terus yang kedua ada Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, dia dilahirkan pada tahun 101 Hijriah dan wafat 158 Hijriah. Jadi masa pemerintahannya dari 136 sampai 158 Hijriah. Dikenal sebagai pendiri sebenarnya dinasti Abbasiyah karena peletak dasar dan sistem pemerintahan. Pada tahun 762 Hijriah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad dekat Ctesiphon bekas ibu kota Persia. Jadi ini riwayat-riwayatnya dari salah satu uh, khalifah-khalifah Bani Abbasiyah yang salah satunya nih Abu Ja'far Al-Mansur. Terus yang kedua ada Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid pas masa pemerintahannya dari 130 sampai 193 Hijriah. Dibaiat pada usia 23 tahun. Ini apa namanya? Sifat-sifatnya pada saat ini tuh uh, beliau sering berusuhan, sangat memperhatikan ilmuwan dan budayawan. Sangat sulit mencari orang untuk memberikan zakat, infak, dan sedekah. Semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam. Saking apa? Saking amannya dipimpin oleh Abu Ja'far, mereka tidak takut untuk keluar tengah malam. Terus selanjutnya ada Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Masa pemerintahannya pada 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Nah, jadi menjadi khalifah setelah terjadi pertempuran dengan saudaranya. Terus yang kedua ada banyak menghadapi pemberontakan dari kelompok-kelompok yang tidak senang atas kematian saudaranya. Terus pada masa Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun ini, pertanian juga berkembang pesat, kafilah-kafilah datang kembali ramai. Lintas dagang dengan Tiongkok melalui dataran tinggi Pamir atau Silk Road dan jalur laut Sea Roads dari Teluk Persia kembali ramai, menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Jadi banyak ya pada zaman masa pemerintahan Abu Ja'far Abdul Al-Ma'mun ini banyak sekali ya. Di antaranya itu pertanian berkembang pesat, kafilah-kafilah datang kembali ramai. Atau bisa juga menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles.
Selanjutnya ada ini ada kok beberapa khalifah-khalifah Bani Abbasiyah yang berjumlah 37 khalifah. Nah, tadi sudah saya sebutkan, di antaranya ada Abu Abbas As-Sofah, ada Abu Ja'far Al-Mansur, ada Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi, Abu Muhammad Musa Al-Hadi, dan seterusnya sampai pada khalifah yang terakhir, Abu Ahmad Abdullah Al-Mustaqsim. Jadi ini khalifah-khalifah Bani Abbasiyah yang ada 37. Oke, selanjutnya sejarah pendidikan Islam masa Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Selama dinasti ini berkuasa pada pemerintahan maupun pendidikan Islam yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan politik, sosial, dan kultur budaya. Jadi selanjutnya, dinasti Abbasiyah ini menyumbang peran penting dalam soal alih bahasa atau terjemahan. Terus selanjutnya Al-Mansur termasuk Khalifah Abbasiyah yang ikut andil dalam membangkitkan pemikiran. Dia mendatangkan begitu banyak ulama cendekia dalam berbagai disiplin. Terus selanjutnya, adapun puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mum, Al-Mu'tasim, Al-Wasi, dan Al-Mutawakkil. Masa kekhalifahan Al-Mahdi. Nah, ini ada beberapa masa khalifah yang pada ya salah satunya pemandian-pemandian umum dibangun, dokter dan farmasi juga untuk keperluan sosial. Selanjutnya, perkembangan pendidikan masa dinasti Abbasiyah. Jadi, eh, di bidang pendidikan mendapat perhatian yang sangat besar, sekitar 30.000 di Masjid Baghdad berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran pada tingkat dasar. Perkembangan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah dibagi dua tahap. Yang pertama tahap awal, perkembangan cara alimiah, dan yang kedua kegiatan pendidikan dan pengajaran diatur oleh pemerintah dan pada masa ini dipengaruhi oleh unsur non-Arab. Tujuan dan kurikulum pendidikan Islam masa dinasti Abbasiyah itu bermacam-macam, diantaranya tujuan keagamaan dan akhlak, dua tujuan kemasyarakatan, tiga tujuan pendidikan, empat tujuan kebendaan. Nah, sekarang gantian kurikulum pendidikan Islam Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, di sini ada pengertian lembaga pendidikan Islam. Ada Kutab sebagai lembaga pendidikan dasar, pendidikan rendah di istana, atau toko-toko kitab, dan rumah-rumah para ulama. Nah, di sini ada rumah sakit. Rumah sakit itu kesejahteraan para khalifah. Jadi dari dulu sudah ada rumah sakit karena untuk kesejahteraan khalifah. Memang itu rumah sakit itu malah berfungsi sebagai tempat untuk mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan serta tempat untuk mengadakan berbagai penelitian dan percobaan praktikum dalam bidang kedokteran. Ini ada madrasah, ada perpustakaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada metode pendidikan dan pengajaran pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, dikelompokkan 3 macam. Yang pertama ada metode lisan, yang kedua ada metode menghafal, yang ketiga ada metode menulis. Tokoh-tokoh pendidik ulama agama dan pendidik Islam masa Bani Abbasiyah. Yang pertama ada ulama tafsir, yang kedua ada ulama hadis, dan yang ketiga ada ulama fikih. Jadi berikut PPT dari saya. Ya, walaupun saya menjelaskan secara singkat, namun garis besarnya ya seperti itu. Jadi khalifah-khalifah pada masa Bani Abbasiyah itu ada 37 dan banyak sekali, dan di situ sudah
saya rinci ke dalam PPT ini dan saya menjelaskan juga secara rinci karena waktu yang telah ditentukan. Sekian presentasi dari saya, banyak salah dan kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya dari Zulfa Putri Sasabila pamit undur diri. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.